Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sakib Zafira dari kelas 12 IPA 2 absen 27. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek Quran Hadis bab 6 yang bertema Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ibu Insa sebagai pembimbing Quran Hadis Man Kota Surabaya dan teman-teman yang saya banggakan. Salawat serta salam saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membahas suatu materi tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sendiri ialah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sendiri merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berarti, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dan mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu a'lam. Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang menjelaskan perbandingan karakteristik antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik dari perkataan maupun perbuatan. Di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah mereka yang saling tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar merupakan karakteristik yang istimewa bagi seorang mukmin, karena keduanya merupakan pilar-pilar tegaknya agama Islam dan mencegah tersebarnya keburukan. Di samping itu, karakteristik orang-orang yang beriman adalah senantiasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan rahmat bagi mereka karena amal-amal baik mereka. Di antaranya adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini wajib atas semua kaum mukminin dan mukminat sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Tidak hanya orang per orang, karena kewajiban ini merupakan karakter dan akhlak mereka yang agung dan yang mulia. Namun demikian harus dilakukan dengan hikmah dan ilmu, bukan dengan ketidaktahuan dan tidak pula dengan kekerasan dan kekasaran pula. Maka haruslah mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan berdasarkan ilmu dan hujah. Kebaikan adalah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan kemungkaran adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, orang Islam satu sama lain adalah saudara. Untuk itu,
Bila kita menjumpai kemungkaran di lingkungan kita, maka hendaklah secepat mungkin untuk dihapus. Karena menegaskan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban semua umat muslim. Dan tidak menutup kemungkinan di zaman era globalisasi saat ini, banyak kemungkaran yang nampak jelas di lingkungan kita, baik di desa maupun di kawal muda. Di sana, di sini, sering terjadi pengedaran ekstasi. Wanita Islam berpakaian telanjang, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi kemungkaran-kemungkaran. Maka dengan itu, pengaruh negatif tersebut, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam? Apakah kita hanya diam saja? Tidak. Tidak, kecuali harus dirubah. Pertama, haruslah diubah dengan tangan. Bagi orang yang mempunyai kekuasaan, haruslah mengubah dengan sanksi akibat kemungkaran tersebut karena melanggar norma agama dan norma masyarakat. Kalau tidak mampu mengubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, yaitu dengan memberi nasihat-nasihat. Kalau tidak mampu merubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati. Doakanlah mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Tadi bisa dilihat dikarenakan mengenai pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sabdanya yang berbunyi, artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, yakni diam saja. Itulah iman yang paling lemah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jika kita mengerjakan 3 hal, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla, amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan menjadi sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Jika kita meninggalkannya, maka kita tidak akan menjadi sebaik-baiknya umat. Bahkan mungkin akan menjadi umat yang paling jelek. Karena tidak ada nasab antara hamba dan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, barang siapa yang bertakwa, dialah yang mulia di sisinya. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, sebagian manusia mengira bahwa amar ma'ruf nahi mungkar khusus bagi orang yang ditunjuk oleh daulah atau pemerintah saja. Ini adalah prasangka yang salah. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak terbatas bagi satu kelompok tertentu saja. Akan tetapi, itu merupakan kewajiban seluruh manusia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seseorang tidak merasa tidak bermanfaat ketika mendatangi orang yang berbuat mungkar, maka wajib baginya menyerahkan kepada yang berwenang yang mengurusi orang ini. Jika telah menyerahkannya, maka gugurlah kewajibannya dan ia selamat dari dosa. Adapun bagi yang berwenang, hendaknya menegakkan perbaikan yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan atas mereka. Sesungguhnya umat tidak akan menjadi kuat dan terpandang hingga mereka bersatu, dan hal itu tidak mungkin tercapai kecuali tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga umat berada dalam satu agama, dalam akidah, ucapan, amalan, dan jalan yang lurus. Jika tidak, maka fondasi Islam akan roboh, saudara-saudara sekalian. Mereka berpecah menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Saudaraku-saudaraku semua, kita adalah umat yang satu. Jika kalian tidak menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla dan melakukan perbaikan di masyarakat dengan menerapkan agama Allah Azza wa Jalla, maka siapa lagi jika mereka tidak saling bahu-membahu mencegah keburukan dan kerusakan?
maka semua itu akan hancur binasa. Allahu a'lam. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabnya kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Saudaraku semua, kita adalah umat yang satu. Jika kalian tidak menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla dan melakukan perbaikan di masyarakat dengan menerapkan agama Allah Azza wa Jalla, maka siapa lagi jika mereka tidak saling bahu-membahu mencegah keburukan dan kerusakan, maka semua itu akan hancur binasa. Allahu a'lam. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159 yang berbunyi, Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabnya kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai muslim harus bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan istiqomah. Ayo semua kita amalkan. Pertama-tama, jalani satu-satu terlebih dahulu. Mulai dari yang jauhi larangan-larangan Allah. Kemudian berlanjut melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena kalau kita mulai mencoba untuk di jalan Allah yang benar, insya Allah saudara-saudara, Allah akan membantu kita. Sekian kultum ceramah dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata saudara-saudara semua, saya mohon maaf. Karena sekiranya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Akhir dakwah dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video ujian praktek dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata dan kesalahan berbicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.